Halo anak-anak, selamat datang dan semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi kelas 6 sekolah dasar, tema 2, persatuan dalam perbedaan. Khususnya pada hari ini kita akan membahas subtema 1, yaitu rukun dalam perbedaan. Oke, langsung saja kita semua ke materi ya. Nah, tahukah anak-anak bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia? Meskipun kita terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, bahkan berbagai macam adat istiadat, namun rakyat Indonesia tetap bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno memproklamirkan bahwa Indonesia telah merdeka, bebas dari penjajahan. Nah, berita tersebut disebarluaskan lewat berbagai macam media seperti radio, televisi, bahkan surat kabar agar rakyat Indonesia di seluruh penjuru negeri mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Nah, peristiwa itu diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Nah, hal itu membuat tentara Jepang menyerah kepada sekutu. Dan hal itu pula mengakibatkan para pemuda Indonesia ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945, tokoh-tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda. Teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan bahwa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari belenggu penjajahan. Berikut ini adalah teks proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, peran Bapak Insinyur Soekarno dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sangat berperan penting ya anak-anak. Bapak Insinyur Soekarno ini merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur, dan perannya adalah menyusun konsep proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maeda. Kemudian beliau juga yang menandatangani teks proklamasi dan beliau juga membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, sampai saat ini beliau disebut sebagai Bapak Proklamator. Nah, selain Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator kita adalah Dr. Anus Muhammad Hatta. Beliau merupakan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau juga disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
Nah, Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau perannya yaitu menyusun konsep proklamasi di rumah Laksamana Tadesi Maeda. Beliau juga yang menandatangani teks proklamasi bersama dengan Insinyur Soekarno. Selain Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo juga ikut berperan dalam menyusun konsep proklamasi di rumah Laksamana Tadesi Maeda. Nah, jadi yang menyusun konsep proklamasi itu ada 3 tokoh ya anak-anak. Ada Bapak Insinyur Soekarno, ada Bapak Muhammad Hatta, dan Bapak Ahmad Subarjo. Nah, Ahmad Subarjo ini merupakan Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Kemudian tokoh selanjutnya yang berperan penting dalam perumusan proklamasi yaitu Laksamana Tadasi Maeda. Beliau merupakan perwira tinggi Jepang. Dan meskipun beliau orang Jepang, beliau dengan sukarela menyediakan rumahnya untuk perumusan proklamasi Indonesia. Tokoh selanjutnya yang berperan penting dalam peristiwa proklamasi di Indonesia yaitu Soekarni. Nah, beliau perannya mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya di situ ada Ibu Fatmawati. Nah, beliaulah yang menjahit bendera pusaka Sang Merah Putih. Kemudian di sana juga ada Sayuti Melik dan beliaulah yang mengetik naskah proklamasi. Tahukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Nah, makna tersebut memiliki arti sebagai puncak perjuangan bangsa. Kemudian dengan proklamasi itu dapat menaikkan martabat bangsa. Kemudian dengan proklamasi kita mendapatkan pengakuan kepada dunia luar, baik itu pengakuan secara de facto maupun pengakuan secara de jure. Selanjutnya, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia juga merupakan perjuangan sebagai negara yang baru dan merupakan tonggak sejarah negara Indonesia. Wilayah Indonesia yang sangat luas yang membentang dari Sabang sampai Merauke tentu saja memiliki beragam flora dan fauna. Nah, salah satunya yaitu bunga teratai. Tahukah kalian bunga teratai? Nah, tanaman ini tumbuh subur di air. Agar dapat menyesuaikan dirinya, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Nah, selain itu, ciri-ciri bunga teratai yaitu yang pertama memiliki daun yang bulat dan lebar. Ya, daun teratai kalau kita perhatikan pasti daunnya bulat, lebar dan tipis. Berfungsi agar daun dapat menyerap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Kemudian yang kedua, kita perhatikan batangnya berongga yang berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu daunnya memiliki larutan. Nah, larutan ini berfungsi sebagai pembersih daun. Nah, selain pada tumbuhan teratai, tumbuh-tumbuhan yang lain juga memiliki cara beradaptasi yang berbeda-beda, anak-anak. Tahukah kalian apa itu adaptasi? Ya, adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk dapat hidup pada tempat tertentu, anak-anak. Ya, kita perhatikan di situ ada gambar pohon bambu. Nah, kalau pohon bambu itu memiliki bulu-bulu yang halus dan tajam. Bulu yang tajam itu terdapat pada batang. Ya, bulu tersebut akan melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal apabila kita menyentuhnya. Nah, berdasarkan habitatnya, tumbuh-tumbuhan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, hidrofit, yang kedua, higrofit, dan yang ketiga, xerofit. Kita bahas yang pertama dulu ya. Hidrofit itu merupakan tumbuhan yang sebagian tubuhnya berada di permukaan air. Akarnya itu berada di air.
Ya, kemudian memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun dan daunnya itu muncul ke permukaan air. Kemudian kelompok yang kedua yaitu hygrofit. Hygrofit ini merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Nah, batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya pada umumnya itu melingkar atau menggulung ya. Contohnya kita lihat di situ tanaman pakis. Kemudian yang ketiga adalah kelompok xerophyte. Nah, xerophyte ini merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun yang tebal, sempit dan kadang-kadang itu bentuknya seperti duri ya, memiliki sisik atau bahkan tidak memiliki daun. Nah, batangnya ini tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Dan akarnya juga panjang agar dia dapat menyerap air yang ada di dalam tanah. Contohnya kita lihat di sana ada tumbuhan lidah buaya. Nah, kekayaan flora dan fauna yang ada di Indonesia itu patut kita syukuri. Ya, negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi saling bahu-membahu membangun bangsa Indonesia agar kita bebas dari negara penjajah. Lalu, dapatkah kalian bayangkan apa yang akan terjadi apabila saat itu kita tidak bisa bersatu? Bisakah kita merdeka seperti saat ini? Ya, tentu saja tidak ya. Nah, Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita dapat saling mengenal dan saling menghargai satu sama lain. Perbedaan itu merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Meskipun kita di Indonesia ini berbeda agama, berbeda istiadat, kemudian berbeda budaya, kita harus saling bersatu dan saling mensyukurinya. Karena perbedaan itu tidak menjadi penghalang persatuan anak-anak, karena dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal yang positif, tentu saja berguna bagi bangsa dan negara. Indonesia selain kaya akan flora dan faunanya juga memiliki keberagaman adat istiadatnya. Nah, salah satunya yaitu tari lego-lego, merupakan tarian adat Alor yang bermakna persatuan. Tari lego-lego merupakan tarian yang berasal dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, tarian ini mengajak masyarakatnya untuk bersatu membangun kampung dan negeri. Kita lihat di situ, tarian lego-lego ini formasinya berbentuk lingkaran. Ya, berbentuk lingkaran dan biasanya tarian ini digunakan untuk menyambut tamu yang datang di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, seorang penari harus memperhatikan pola lantai. Nah, pola lantai merupakan pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Jadi setiap tarian itu memiliki pola lantainya sendiri-sendiri ya. Ya, contohnya seperti jenis pola lantai vertikal atau lurus ini. Nah, tarian klasik biasanya banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari akan membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya dari belakang ke depan. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana namun kuat. Ya, contohnya kita lihat di gambar seperti tari Yospan dari Papua, kemudian tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari baris dari Bali. Selain itu juga ada beberapa jenis tarian yang lain menggunakan pola lantai vertikal atau lurus. Contohnya tari Seudati dari Aceh, tari Andun dari Bengkulu, dan kalau ini pola lantai lurus atau horizontal ya, menyamping dia, tari Tambun dan Bungai dari Kalimantan Tengah. Selain itu ada juga jenis pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal, penari akan berbaris membentuk garis yang menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, contohnya pada tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan dan tari Pendet dari Bali. Kadang-kadang juga disebut seperti pola lantai berbentuk huruf V ya. Nah, bentuk huruf V atau pola lantai diagonal. Nah, selanjutnya pola lantai garis melengkung. Penari akan membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola ini akan memberikan kesan lemah dan lembut.
contohnya tari Mabadong dari Toraja, Sulawesi Selatan. Kemudian tari Randai dari Sumatera Barat. Kemudian ada tari Tanda dari Riau. Kemudian ada tari Kecak dari Bali. Nah, selain itu juga tadi ada disebutkan bahwa tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menggunakan pola lantai garis melengkung. Nah, selesai sudah pembahasan kita pada video kali ini, yaitu mengenai tema 2, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Semoga kita semua dapat memahami pembelajaran pada hari ini ya. Dan jangan lupa tetap terapkan pola hidup sehat dan pola hidup bersih dimanapun dan kapanpun. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.